pernah baca fatwa ulama Syekh Utsaimin tentang bagaimana umat muslim tentang boikot produk Yahudi, bahwa kesimpulannya bisa ya dan tidak. Nah, sedangkan Facebook sendiri adalah buatan orang Yahudi. Bagaimana kita bersikap, ya? Ya, mungkin inti pertanyaan saya sudah pahami, ya. Bagaimana kita bersikap, meninggalkan atau bagaimana? Ya, tentang perkara, jadi ada masalah pertama secara umum tentang produk, boikot produk Yahudi atau produk orang kafir secara umum, ya. Kedua tentang Facebook, ya. Ada pun tentang produk orang kafir atau orang-orang Yahudi secara khusus, ya, di tengah fitnah yang melanda, musibah yang menimpa selesai di Gaza, ya, maka sesungguhnya perkara ini telah diingatkan pula oleh para ulama, dan kita ingatkan untuk melihat kepada fatwa para masyayikh dalam hal ini, dan tadi fatwa Lajnah Daimah tentang boikot produk Barat, ya, ataupun Yahudi secara khusus, ya, di mana intinya bahwa perkara boikot produk atau mengharamkan suatu produk atau memboikot, menghentikan suatu produk seperti ini perkara yang sebenarnya tidak ada dasarnya dalam agama untuk pembenarannya, ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan adanya nas dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah karangan dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa bentuk-bentuk seperti ini datangnya dari orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mengumumkan boikot terhadap produk dari Syam, ya, sebagai bentuk kedengkian mereka terhadap Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya. Maka mereka menunjukkan perkara-perkara ini yang kemudian dibantah oleh Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, ya. Intinya bahwa Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, bermuamalah dengan orang kafir, menggunakan produk mereka dan tidak melarang hal itu. Meskipun beliau mengetahui bahwa apa yang mereka dapatkan dari keuntungan dari produk tersebut mereka gunakan untuk kekufuran mereka, ya, di samping untuk memenuhi hajat mereka tentu saja. Jadi tidak ada pembuatan apa lagi, ya. Maka dengan itu kesimpulannya bahwa pembuatan seperti itu tidak ada dasarnya. Allahumma kecuali bahwa jika kemudian pemerintah, ya, negara muslim memerintahkan, menetapkan embargo atau boikot terhadap produk-produk tertentu dari orang-orang kafir, ya, maka perkara ini menjadi perkara yang terpulang kepada bukan pemerintah tadi. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ya, dan bahwa penguasa muslim jika menetapkan perkara-perkara tertentu, melarang dari perkara-perkara tadi yang tidak ada keterangan syariat yang menentangnya, maka sesungguhnya dia dari perkara ketaatan kepada waliul amr muslimin, pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau pemimpin akan boikot seperti itu, maka kita lakukan dalam rangka taat kepada pemimpin, ya. Ya, dan kalau tidak ada keterangan tentang hal itu, ya, maka tidaklah kita lakukan perkara tersebut, apalagi dengan alasan agama atau dengan keyakinan-keyakinan yang seperti yang kita sebutkan tadi, karena lau kana khairan lasabakuna ilaihi, ya, kalau dia kebaikan maka kita dahulu oleh generasi yang terdahulu dalam perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini secara umum tentang perkara tersebut. Adapun tentang Facebook, maka saya nasihatkan akan nasihat dari beberapa asatidz Syekh, diantaranya dari Ustaz Abdul Mu'ti Hafizahullah Ta'ala, nasihat Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala dalam masalah Facebook ini, ya, ya, yang kalaupun dia menjadi wasilah, karena dia asalnya memang wasilah, metode, cara saja, ya, tergantung kepada penggunaannya. Dan kita dapatkan bahwa kebanyakan dari wasilah ini mulai jadi ditemukan oleh orang-orang barat, bahkan sekalipun dia dari pendeta Yahudi sekalipun, tapi dia bab wasilah, ya, alat, hanya sarana, tergantung kepada itu hukum asalnya, ya.
Tetapi untuk tidak menyibukkan dengan perkara itu, tidak menyebabkan kita terlalaikan dari perkara yang wajib bagi kita, ini pun perkara yang mesti diingatkan. Ya, dan pada nasihat kedua ustaz tersebut, insyaallah ada kifayah untuk kita tidak terlalu menyibukkan atau tidak menyibukkan dengan perkara-perkara tersebut, mencukupkan dengan kemanfaatan, ya, dan menggunakan fasilitas itu untuk kemaslahatan Islam, ya, dengan waspada dari tipu daya syaitan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita bisa lihat nasihat-nasihat dari beliau dalam perkara ini. Allah a'lam bishawab. Ya. Itu yang kami katakan dalam perkara ini, dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan dari kita pada sesi ini pada pembahasan kaidah yang ketiga, ya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh.